warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada panitia SCU 11 2020 telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan the new target in the management of dyslipidemia according to the current guidelines. Saya akan mulai dengan adanya rekomendasi yang kuat dari pedoman yang evidence based. Pentingnya mencapai target terapi LDL untuk mencegah penyakit aterosklerosis kardiovaskuler. Namun demikian banyak pasien yang tidak mencapai target terapi tersebut. Pentingnya mencegah penyakit aterosklerosis kardiovaskuler yang sudah tidak terbantahkan, dan ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka harus memperbaiki pola hidup dan menurunkan faktor risiko kausal, antara lain menurunkan hipertensi atau mengendalikan hipertensi dan mengendalikan LDL kolesterol. Faktanya adalah penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang porsi besar daripada penyakit tidak menular dan bertanggung jawab pada 17,3 kematian per tahun dan akan menjadi 23,6 juta pada tahun 2030. Dan di Eropa lebih dari 4 juta kematian per tahun dan lebih banyak wanita daripada laki-laki. Pada mekanisme aterosklerosis yang berkembang menjadi penyakit kardiovaskuler, dalam hal ini penyakit jantung koroner, adanya faktor risiko yang terutama merokok, diabetes, tekanan darah tinggi, dan yang akan sering kita bahas adalah dyslipidemia, akan menyebabkan berkembangnya aterosklerosis menjadi penyakit jantung koroner, kemudian risiko sindroma koroner akut dan komplikasi aritmia, sudden death, dan kemudian bisa menjadi gagal jantung, akhirnya menyebabkan kematian. Prevalensi dyslipidemia di Indonesia mencapai sekitar 36% menurut laporan dari WHO. Oleh karena itu, paparan berbagai faktor risiko tersebut akan menyebabkan stres oksidatif, disfungsi endotel, dan kemudian bisa menyebabkan trombosis, inflamasi, vasokonstriksi, remodeling vaskuler, dan plaque fracture yang berisiko terjadinya cardiovascular event. Oleh karena itu, kita harus menyarankan kepada pasien-pasien kita untuk mengendalikan LDL kolesterol yang tinggi. Namun saya di Indonesia, angka pencapaian target terapi hanya 31,3%, dan ini paling rendah di kawasan Asia, sehingga Indonesia masih memerlukan optimalisasi penanganan dyslipidemia untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Target terapi dyslipidemia menurut Nicole dilaporkan 2007 bahwa penurunan LDL kolesterol pada 87,5 mg per desiliter akan membawa keuntungan penurunan volume atroma lebih atau sama dengan 5%. Dan sebelum kita mengendalikan LDL kolesterol, disarankan untuk menghitung risiko serangan jantung 10 tahun yang akan datang. Ini salah satu contohnya dengan menggunakan skor chart yang ada di Eropa, bisa berlaku untuk high risk region dan low risk region. Ini yang high risk ketika seseorang laki-laki bukan perokok berumur 53 tahun dengan total kolesterol 2230, kemudian tensinya 130, maka dia mempunyai risiko 3-4% serangan jantung 10 tahun yang akan datang. Disarankan pasien menghitung stratifikasi risiko ini. Mereka yang very high risk adalah yang pernah mengalami serangan jantung, stroke, atau TIA, dan terbukti di pemeriksaan imaging itu terdapat stenosis koroner lebih dari 50%. Mereka yang diabetes mellitus, mereka yang penyakit ginjal berat, atau mereka yang menghitung skornya di atas atau sama dengan 10% risiko serangan jantung 10 tahun yang akan datang. Kemudian ini beberapa kriteria: high risk, moderate risk, dan low risk, yang bila dihitung dengan skor adalah kurang dari 1%.
Kemudian kita akan menetapkan strategi intervensi apakah primary prevention atau secondary prevention. Prevensi primer ketika seseorang belum pernah mengalami serangan jantung, stroke, atau diabetes. Sedangkan prevensi sekunder ketika sudah pernah mengalami serangan jantung dan yang sepadan. Setelah itu tentukan skor atau stratifikasi risiko dan kadar LDL awal. Baru kita akan bisa melakukan modifikasi gaya hidup atau perlu menambahkan regimen obat untuk menurunkan LDL kolesterol. Kemudian target terapi prevensi sebetulnya harus berhenti merokok, kemudian diet rendah lemak, melakukan aktivitas rutin sehari-hari, ya, lebih banyak hari lebih bagus, kemudian body mass index antara 20 sampai 25, tekanan darah kurang dari 140 per 90, dan pada target penurunan LDL kolesterol, mereka yang masuk ke dalam very high risk pada prevensi primer ataupun sekunder harus menurunkan kadar LDL kolesterolnya 50% atau lebih dari kadar awal, dan atau mencapai kurang dari 55 mg per desiliter. Bila sebelumnya tidak menggunakan statin, segera gunakan statin intensitas tinggi atau high statin. Kemudian apabila sebelumnya sudah menggunakan statin tapi tidak efektif, maka naikkan level intensitas statinnya. Pada mereka yang high risk, target terapi LDL adalah penurunan 50% dari LDL awal, dan kadar LDL mencapai kurang dari 70 mg per desiliter. Pada yang moderate risk, pada yang risiko moderat, sampai kurang dari 100 mg per desiliter. Pada yang risiko ringan, kurang dari 116 mg per desiliter. Ini adalah angka-angka yang perlu kita perhatikan dan semaksimal mungkin harus tercapai pada penanganan dislipidemia. Setelah menentukan stratifikasi risiko, menentukan kadar LDL kolesterol, maka kita akan memilih apakah kita akan melakukan regimen obat atau modifikasi gaya hidup. Bila menggunakan regimen obat, apakah kita akan menggunakan statin intensitas rendah, sedang, ataupun tinggi? Setelah itu, apakah kadar LDL kolesterol tercapai? Bila tercapai, follow up setiap tahun atau lebih sering, boleh. Tergantung indikasi. Kemudian bila tidak tercapai, tambahkan ezetimibe untuk mencapai target terapi. Setelah tercapai, follow up setahun sekali. Apabila dengan kombinasi dua obat tidak tercapai, maka tambahkan PCSK9 inhibitor untuk mencapai target terapi. Ini adalah gambaran strateginya. Keuntungan menggunakan statin adalah menghambat pada hambatan pada distribusi endotel, menghambat inflamasi, menghambat koagulasi, dan menghambat plaque rupture. Penurunan 1 milimol per liter atau kurang lebih 38 mg per desiliter LDL kolesterol membawa manfaat penurunan proportional rate sekitar 20% cardiovascular event ke depan. Dan makin rendah penurunan LDL kolesterol, maka pasien akan mendapatkan manfaat mencegah cardiovascular event pada 5 tahun ke depan. Simvastatin 10 mg merupakan statin intensitas rendah, dan bila dinaikkan menjadi 20 mg, dia akan menjadi statin intensitas sedang. Sedangkan rosuvastatin 5 mg atau sampai 10 mg adalah statin intensitas sedang. Ketika dinaikkan menjadi 20 sampai 40 mg, dia akan menjadi statin intensitas tinggi. Apabila ingin menurunkan LDL 30% dari LDL awal, boleh misalkan menggunakan awalnya statin intensitas sedang, dinaikkan menjadi statin intensitas tinggi bila ingin turun 50%.
dinaikkan ditambah dengan ezetimibe bisa turun 65%. Pencapaian 65% turun dari LDL awal. Di PCSK9 inhibitor tunggal bisa turun sampai 60% dari LDL awal. Dan kombinasi ketiganya bisa sampai turun 85% dari kadar LDL awan. Pedoman PRQ untuk penanganan ACS tahun 2018 tanpa melihat nilai awal kolesterol dan tanpa mempertimbangkan modifikasi diet, statin harus diberikan kepada semua penderita pasca serangan jantung kelas 1A, bahkan yang sudah mendapatkan terapi revaskularisasi. Kemudian, pada dosis 10 mg, rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, dan pravastatin adalah mampu menurunkan LDL 46% dari LDL awal pada rosu, 37% pada ator, 28% pada simvastatin, dan 20% pada pravastatin. Dan rosuvastatin 10 mg itu akan 90% pasien mencapai target terapi pada 2 minggu. Dan pada 6 minggu, 82% pasien mencapai target terapi dengan rosuvastatin 10 mg. Dan ada keuntungan tambahan menggunakan rosuvastatin selama 6 minggu, yakni rosuvastatin 10 mg, itu didapatkan peningkatan HDL kolesterol sebesar kurang lebih 10%. Ini keuntungan tambahan. Pada pasien sindroma metabolik, menggunakan rosuvastatin 10 mg dalam 6 minggu didapatkan keuntungan penurunan LDL sebesar 42,7% dari LDL awal. Dan pada pasien ACS memberikan rosuvastatin 40 mg terbukti menurunkan secara signifikan kadar LDL sebesar 46,8%, dan ini lebih rendah penurunannya dibandingkan dengan atorvastatin 80 mg. Sedangkan pada kondisi plak yang vulnerable, pemberian statin ini terbukti menyebabkan plaknya lebih stabil, bahkan dilaporkan plaknya bisa menjadi regresi. Ini pada asteroid melaporkan penggunaan rosuvastatin 40 mg. Ini secara signifikan meregresi aterosklerosis dengan menurunkan total volume aterom sebesar 6,8%. Dan pada berbagai penelitian dalam rangka menurunkan atau menurunkan volume aterom, maka asteroid yang terbukti paling menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga dengan adanya kemampuan statin untuk menurunkan risiko, maka diharapkan menggunakan statin atau logika atau rasionalnya orang lebih yakin menggunakan statin lebih dini, karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Sehingga pencapaian target terapi LDL kolesterol membawa manfaat menurunnya kejadian penyakit kardiovaskuler. Melakukan stratifikasi risiko penyakit kardiovaskuler diperlukan untuk menentukan target terapi LDL kolesterol. Dan rosuvastatin merupakan jenis statin intensitas tinggi yang mampu memberikan keuntungan lebih baik dalam rangka mencegah penyakit kardiovaskuler. Di samping efek penurunan LDL yang lebih baik, rosuvastatin menunjukkan efek stabilisasi dan regresi plak aterosklerosis yang superior dibandingkan statin lainnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.